Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan di acara Ngopi di Alfitra. Hari ini kita kedatangan narasumber bintang tamu atau bintang kejora ya. Ini khusus santriwati dari Ponpes Alfitra. Sekadar informasi, kami dari Yayasan Wahana Pondok Fitra alhamdulillah bisa menyediakan salah satu lembaga pendidikan yakni Pondok Pesantren Alfitra yang berlokasi di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Nah, hari ini sudah ada Salwa dan Amelia. Mana yang namanya Salwa? Oke. Yang namanya Amel? Oke. Usianya berapa tahun? Aku 14 tahun. 14 tahun. Kalau Salwa? Aku Amel, 13 tahun. Oh, masih salah ya, mohon maaf ya. Karena hostnya mungkin kurang ngopi atau terlalu banyak kopi, nggak fokus. Amel dan Salwa ya. Amel dan Salwa udah berapa lama di Ponpes Alfitra? Aku udah mau 3 tahun. Udah mau 3 tahun. Berarti dari kelas berapa tuh? Dari kelas 1 Kelas 1 SD? SMP. Oh, SMP. Kalau Aku Amel? mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Sebelumnya di rumah atau memang udah dari pesantren dulu? Aku mah di rumah, tapi rumahnya termasuk kompleks pesantren. Jadi tetap sekolahnya tetap di pesantren gitu. Rumahnya masuk di komplek pesantren. Oh, jadi rumah tuh dekat di Pesantren. Oh, jadi orang asli Cipatat. Oh, di mana nih? Ini pesantren mana dulu nih? Oh, SD yang di rumah gitu. Oh, SD di rumah. Boleh tahu asalnya dari mana? MI Nurul Ihsan 2. MI Nurul Ihsan 2. Kalau asal tempat? Babakan Cikalapa. Caringin Babakan Garut. Cikalapa, Caringin Garut. Oke. Kalau Amel? Aku dulu sekolah enggak di pesantren, tapi cuma di SD. Di SD, Ya. di SD. Asalnya di mana? Aku dari Garut, Bungbulang, Kampung Igamana. Bumbulang, Hegar mana? Bisa ke Alfitra itu gimana ceritanya? Ceritanya tuh kan itu punya saudara. Iya, di saya juga punya Alfitra. saudara sama. Jadi diajak gitu. Oh, jadi dari saudara diajak untuk ke Alfitra. Alfitra. Kalau Amel gimana? Kalau aku mah kan awalnya kakak aku mau ke Menurul Huda, Menurut Uda. cuman nggak ada kuotanya cukup. Jadi kata kakak aku yang satu lagi ke Alfitra aja. Terus pas kemarin aku tanya gimana di sana betah gini-gini. Jadi aku pengen kesini ya. Jadi ya karena takdir aku sekarang di sini. Alhamdulillah. Jadi habis kuota ya. Habis kuota ada wifi nanti ya. Oke, di sini kita ngobrol santai. Biasanya kita dengan narasumber membahas sesuatu topik. Kalau di sini kita ngobrol santai tentang bagaimana sih kehidupan santriwati. Karena kan kebanyakan dari kita itu berpikir santriwati itu mohon maaf ya, banyak isu-isu negatif ataupun hal-hal tidak menyenangkan. Tapi kita tanya untuk Ponpes Pesantren Alfitra ini gimana sih kehidupan sehari-harinya ya? Boleh kita tanya dulu dari Salwa. Salwa bangun tidur jam berapa kalau di Ponpes Alfitra? Jam 3:30 dibanguninnya. 3:30. Ya tapi karena terkadang WC-nya agak penuh. Nah paling jam 3:30-nya lebih gitu. Oh, lebih. Jadi bukan alasan tidur lagi ya? Ya. Oh iya, alasan ya. Kalau untuk Amel bangunnya jam berapa? 3:30 sih, tetap jam 3:30. Kalau sebelumnya dulu Amel ketika di rumah biasanya bangun jam berapa? Jam 5 lebih. Jam 5 lebih. Berarti udah terbiasa untuk bangun pagi-pagi ya. Nah, setelah aktivitas bangun nih, pasti kan sholat subuh dulu ya. Iya. Kalau udah sholat subuh, aktivitasnya apa lagi? Banyak abis sholat berjamaah, terus tadarus, terus apa sih ngaji, KBM gitu, kegiatan belajar mengajar. Terus bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih diri. Terus teh nantinya teh Mandi gitu ya? masuk lagi Kalau bersih-bersih KBM diri. lagi. Ya. Bersih-bersih diri luas maknanya ya. Bersih-bersih diri bisa muhasabah gitu ya. Mandi bisa gitu ya. Ngeruqyah juga bisa ngebersihin diri. Nah, kalau dari sana biasanya makan jam berapa nih, Mel? Awalnya sih makan itu gak di waktu ya, karena santrinya terkadang ada yang, jadi kalau kan ada yang patrol ya. Patrol itu apa tuh? Patrol itu pekerja tugas dapur. Ada jadwal-jadwalnya dikilir. Kalau biasa kegiatan di pesantren nih, jadi habis makan pagi-pagi terus ngapain lagi? Kalau hari Senin, Selasa, Rabu sekolah.
Kalau Kamis Jumat Sabtu mah pelajaran pesantren. Belajar pesantren, belajar apa aja tuh? Pelajarannya hari Kamis itu ada IMLA, Imla, terus ada belajar kitab, belajar kitab, terus ada pelajaran life skill. life skill. Oke, menarik nih life skill. Untuk life skill ini belajar apa aja? Yang udah dipelajari sama kita itu ada praktek. Praktek apa aja? Dulu yang pertama praktek itu praktek buat sabun, Buat sabun cuci piring atau sabun badan? sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Terus yang kedua buat kopi. Buat kopi. Ya, dan alhamdulillah sekarang udah jadi ya kopinya, kopi Alfitra. Alhamdulillah. Dan yang ketiga sekarang kita lagi proses buat buku cerita gitu. Buku cerita. Ya. Jadi dari selain dari belajar agama dan juga sekolah, kalian juga dipersiapkan untuk life skillnya. Menurut kalian ketika masuk ke Alfitra itu apa sih yang bikin beda di antara cerita-cerita pesantren lainnya? Apakah misalkan, oh ternyata di pesantren itu berubah gitu, ada sesuatu yang beda, ada enggak? Misalkan dulu berpikirnya, aduh takut nih aku untuk masuk ke pesantren tuh nanti ditinggalin orang tua, dibuang orang tua, ataupun jauh dari orang tua, gimana lah gitu. Kesepian gimana? Awalnya sih gak mau kesininya tuh takut dibully, Iya. takut airnya gitu-gitu, apa takut jorok gitu. Takut air, Maksudnya takut airnya nggak sesuai sama kulit nanti kan katanya Cipatat itu panas gitu. ya, Takutnya teh airnya teh jadi tehan. ya nggak apa-apa. Maklum orang Sunda. Ya. Ini mah AA bukan teteh tapi ya. Ya, terus gimana lagi? Gue udah bisik-bisik kok aja ini ngobrol. Akhirnya. Ya kan takut airnya kuning gitu. Berarti kuasa Atau tau anget gitu. karena matahari gitu. Oh, Takut oke. gatel-gatel. Takut gatal-gatal. Tapi ini setelah sekolah biasanya sore hari berarti ngaji lagi. Ya, Ngaji terus istirahat biasanya kapan kalau gitu? malam. Malam. Jadi ketika sudah jam berapa biasanya kalau untuk waktunya jam tidur? Jam 9:30. Jam setengah Jam 10. 9 tuh udah beres semuanya. Oh, beres semuanya. Nah, selama di pesantren ini ada nggak kejadian lucu atau unik yang pernah kalian alami? Apa ya? Paling di pas masak. Pas masak. Kenapa Iya. pas masak? Nggak bisa masak ikan, nyampe itu ambil tutup panci. Digini-gini. Jadi takut kena minyak panas ya? Iya. Oh, takut kena minyak panas. Oh, ternyata cewek juga takut ya minyak panas ya? Nah, ada lagi nggak hal yang misalkan unik ataupun lucu banget ataupun mungkin sedih gitu? Kok sedih apa ya? Sedih. Kayaknya aku pernah sedih gitu. Alhamdulillah, nggak pernah sedih ya, berarti selalu senang ya, selalu bahagia. Nah, ini kalau tadi ngebahas suka duka pasti banyak lah mungkin ya. Tapi kalau untuk pembelajaran, pelajaran apa yang paling favorit buat Amel atau Salwa? Tata boga. Tata boga karena makan. Iya. Kenapa nih? Karena pengen bisa masak gitu. Karena pengen bisa masak, masya Allah. Kalau Amel? Sama, terbuka. Tata boga juga. Kalau berkebun ikutan? Paling panennya aja. Oh, panennya aja, berarti mau jadi bosnya ya, jualnya pas panennya doang. Iya. Iya. Nah, cita-cita kalian nih setelah lulus di Alfitra pengen jadi apa? Buat Amel dulu boleh? Cita-citanya jadi apa? Oh, jangan nanya ke orang lain, untuk orang lain nggak. Kalau aku sih jadi guru. Jadi guru-guru apa? Mata pelajaran apa atau guru pesantren kah? Aku tuh niatnya mau gini. Kalau siang kan guru pelajaran MTK. Kalau malam kan suka ada ngaji gitu. Jadi aku teh mau guru MTK sama guru ngaji gitu. Oke, jadi siangnya ngajar sekolah matematika, untuk malamnya ngajar ngaji. Ya. Masya Allah, itu bisa berpikiran jadi guru dari mana? Karena kan di kampung saya itu ada yayasan. Cuma itu teh gak jalan karena kan yang besarnya juga ada yang udah nikah, ada yang pesantren. Jadi aku teh apa ya? Jadi pengen majuin gitu ya. Jadi pengen istilahnya kita memberikan manfaat untuk orang banyak. Iya. Alhamdulillah. Kalau untuk Salwa, cita-citanya? Apa ya?
Jadi apa? Jadi bebek. Jadi apa? Pengen jadi penyanyi. Pengen jadi penyanyi. Kenapa kepikiran ingin jadi penyanyi? Biar bisa terkenal gitu. Setelah terkenal, Gimana ya? Kan itu apa sih? ya kan ini nggak apa-apa, tanya jawab aja, sok aja. Pengen jadi penyanyi nih ya, Salwa tuh. Kenapa jadi ingin jadi penyanyi? Sosok siapakah yang menginspirasi ingin jadi penyanyi? Banyak dari Banyak. Lesti Kejora, dari Arbil Asahan, dari April Cirebon, dari Roma Irama, dari banyak banget. Masya Allah. Usianya 14 tahun tapi udah tahu penyanyi-penyanyi legend dari dangdut ya. Baik, berarti kalau dari sisi persiapan nih, kalau dari segi Amel persiapannya apa aja yang udah disiapin buat nanti, kan cita-cita jadi guru ya? Apa aja persiapannya? Persiapan maksudnya? Persiapan jadi guru kan pasti ada, dari sekarang tuh udah mulai belajar matematika kah? Ya belajarnya sungguh-sungguh. Terus gimana? Sekarang aku lagi belajar buat bisa bicara depan banyak orang banyak gitu ya. Karena kan kalau ngajar banyak orang gitu. Iya, bener, kalau sepi namanya les. Ya. Ya, sama harus jelas ya kalau ngajarnya. Ini bisik-bisik nanti muridnya nggak kedengeran. Nah kalau untuk Salwa udah latihan nyanyi? Sering. Sering. Biasanya di mana? Biasanya sih kalau di asrama gitu. Oh di asrama. Coba kita mau dengarkan Salwa nyanyi. Boleh bebasnya? Bebas aja lagunya. Yang mana? Sedikit aja ya. Boleh? Nyanyi apa? Boleh bebas aja. Nah, Ku takut malam minggu kau tak datang bertamu, siapa yang rayu? Kalau abang tak datang, aku takut kau hilang. Nah, gitu aja. itu lagu dari siapa itu? Gak tahu sih, coba dengar aja di film. Di film? Iya, gak tahu itu yang nyiptain lagunya. Oh, tapi yang suka nyanyi siapa itu? Lesti Kejora kah siapa? Kemarin mah dari April Cirebon. April Cirebon. Iya, tapi Emang namanya pernah- April Cirebon? Bukan sih, April dari Cirebon. Oh, April dari Cirebon. Berarti kalau Salwa Garut itu? Iya. Garsel gitu ya. Nah, tadi kita udah ngebahas seputar kehidupan sehari-hari singkat dari pesantren, terus dari awal mula masuk pesantren dan cita-cita kalian. Kalau untuk pesan-pesan nih, untuk mungkin buat teman-teman kalian yang masih ragu untuk pesantren atau lagi cari pesantren, gimana, ada nggak pesan-pesan khusus? Karena mungkin dulu juga kalian tadi kan takut dibully, takut nggak cocok dengan airnya gitu. Biar teman-teman kalian tuh nggak bingung lagi, nggak ragu lagi untuk pesantren. Boleh, jadi kita tuh ngajak orang buat, kan kita mau pendaftaran nih di Alfitra tuh, sebentar lagi pendaftaran. Iya. Nah itu buat bikin yakin bahwasanya anggapan aku takut dibully, aku takut nggak cocok dengan airnya, itu dijawab dengan kita testimoni gimana gitu. Apakah tadi, oh iya ternyata ketika masuk Alfitra tuh nggak ada tuh namanya saling ngebully, nggak ada gitu. Terus airnya pun ya air pada umumnya aja biasa gitu, cocok, nggak susah air gitu. Yuk, boleh? Mau Salwa, mau Amel, boleh? Gimana ya? Aku makan kalau pulang itu suka ngajar ya. Oh suka. Jadi kalau udah pulang, kalau lagi pulang ngajar Ya. di yayasan tadi. Oh, masya Allah. Terus? Terus ditanya sama aku tadi yang mau masuk ke Alfitra aja. Karena kan sama aku tadi dilihatin videonya dan Fitra mah gini-gini. Ya karena kan, tapi itu juga nyeritain dari fakta ya. Tapi anak-anak itu banyak yang bilang gak mau jauh sama orang tua gitu. Nggak mau jauh dari orang tua. Iya. Ya. Tapi kalian juga dulu mungkin ada perasaan seperti itu dulu ya? Iya banget, nyampe nangis gak mau gitu. Oh iya, pertama kali ke pesantren nih, siapa yang nangisnya paling lama? Nih, Di antara kalian berdua nih, yang paling lama siapa? Amel. Amel berapa hari tuh buat adaptasi bisa enjoy di pesantren, atau butuh berapa lama biar enjoy di pesantren? Kira-kira
kira 3 hari. 3 hari. Jadi hari pertama tuh nangisnya di mana, di kamar malam ya biasanya. Ya, kalau Salwa nangis enggak? Nangis ya pas malamnya teh pengen ke mama, tapi pas siangnya udah seru sama teman, malamnya teh nangis lagi pengen ke mama lagi. Jadi tetap ya kalau fase masuk pesantren itu ada emang pastinya nggak langsung adaptasi, tapi ada juga fase dimana kita tuh belum terbiasa jauh dari orang tua. Ya. Tapi sampai sekarang masih suka nangis nggak? Enggak. Ingat rumah? Enggak. Enggak. Alhamdulillah, berarti udah mulai betah ya. Karena sudah 3 tahun dan ini 2 tahun ya. Ya. Nah teman-teman, untuk yang ingin mencari pesantren untuk anaknya, saudara, teman, bahkan mungkin untuk yang penonton, kami menyediakan pesantren di Kabupaten Bandung Barat, lokasinya di Cipatat. Yang membuat beda dari pesantren lain adalah kami menyiapkan life skill untuk anak-anak. Apa saja? Di antaranya adalah pertanian, barista, dan juga untuk entrepreneurship-nya kita sediakan. Selain itu akan ada potongan untuk beberapa santri atau santriwati yang memenuhi syarat ya. Untuk pendaftaran bisa kontak nomor di bawah ini. Ada nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Nanti diedit. Karena berhubung udah pada tegang ini, seperti diinterogasi, kita sudahi untuk acara podcast kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.